Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutia Jaya dengan NIM 2311544. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari UAS Big Data dan Data Mining. Nah, yang pertama, saya di sini menggunakan eh, dataset, yaitu dataset publik yaitu Breast Tissue Electrical Impedance Spectroscopy atau AIS, yang dimana model ini dibangun dengan pendekatan prediktif analitik, klasifikasi, serta mengikuti tahapan data mining mulai dari preprocessing hingga evaluasi metrik. Nah, di sini kita mulai dengan mengimport library, di mana tahap pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas dan NumPy digunakan untuk pengolahan dan manipulasi data. Lalu library Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data dan sedangkan library Scalar Matrix Scalar digunakan untuk preprocessing pembuatan model serta evaluasi performa model klasifikasi. Nah, ini dataset yang digunakan yaitu merupakan dataset publik yang saya unggah ke Google Colab dalam format file CSV yang datasetnya berisi 106 data observasi hasil pengukuran electrical impedance spektroskopi dari jaringan payudara yang akan digunakan untuk proses klasifikasi tipe jaringan. Nah, untuk data understanding, pada tahap data understanding dilakukan eksplorasi awal terhadap dataset memiliki 10 atribut yang terdiri dari 9 fitur numerik dan satu atribut target, yaitu kelas jaringan payudara. Seluruh fitur bertipe numerik dan tidak ditemukan data kosong atau missing value. Untuk pendistribusian kelas menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 6 kelas jaringan yaitu adipose, karkinoma, mastopati, glandular, fibroadenoma, dan konektif dan dengan jumlah data relatif seimbang. Nah, untuk data preprocessing yang kita pertama mulai adalah untuk check missing value. Di sini kita nggak ada data yang kosong dan seluruh atribut memiliki 106 data lengkap, tidak perlu kita menangani data kosong. Nah, kita akan memisahkan fitur dan target. Nah, fitur terdiri dari 9 variabel, seperti I/O, I0, PA500, HFS, hingga panjang kurva spektrum, sedangkan target ada kelas tipe jaringan payudara. Nah, kita ada encoding label, karena kelas target masih berbentuk kategori teks, maka dilakukan proses label encodingnya, yaitu menghasilkan 6 label numerik, yaitu adipose, carcinoma, konektif, fibroadenoma, glandular, dan mastopathy. Proses ini bertujuan agar target dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, selanjutnya adalah kita akan menormalisasi datanya. Normalisasi data menggunakan standar scalar yang bertujuan untuk menyamakan skala seluruh fitur sehingga tidak ada fitur dengan nilai besar yang mendominasi proses pembelajaran model. Nah, ini untuk tahap terakhir dari data preprocessing yaitu split data di mana aku 80% data training dan 20% data testing. Nah, data training yang digunakan untuk melatih model sehingga sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk yang kelima adalah modeling random forest classifier. Nah, pada tahap modeling ini menggunakan algoritma random forest classifier dengan parameter random state sama dengan 42. Algoritma ini
membangun beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi prediksi. Model kemudian dilatih menggunakan training data, belajar hubungan antara fitur AIS, dan tipe jaringan payudara. Nah, yang keenam adalah prediksi. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi menggunakan data testing sebanyak 22 data uji. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan label asli untuk mengukur performa model. Nah, ada selanjutnya adalah metrik evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan nilai akurasi sebesar 77,27%, yang artinya sekitar 3/4 data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Nah, untuk klasifikasi report, hasil dari klasifikasi report ini menunjukkan bahwa kelas seperti adipose, carcinoma, dan connective memiliki nilai precision, recall, dan F1 score yang sangat baik, bahkan mencapai nilai 1. Namun, pada kelas fibroadenoma, performa model masih rendah karena jumlah data relatif sedikit dan karakteristik mirip dengan kelas lain. Hal ini mempengaruhi rata-rata performa model secara keseluruhan. Nah, untuk confusion matrix, pada confusion matrix, eh, dari hasil menggunakan random forest, sumbu vertikal menunjukkan kelas aktual, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan prediksi. Dapat dilihat bahwa dapat dilihat di diagramnya ini bahwa adipose, karkinoma, dan konektif berada tepat pada diagonal utama yang menunjukkan bahwa seluruh data pada kelas tersebut berhasil diprediksi dengan benar tanpa kesalahan. Namun pada fibroadenoma, seluruh data justru diprediksi sebagai kelas mastopati sehingga tidak terdapat prediksi benar pada kelas ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah data fibroadenoma yang relatif sedikit dan kemiripan karakteristik dengan kelas lain. Nah, selain itu ada kelas kelas glandular dan mastopati. Masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi silang yang menunjukkan bahwa kedua kelas ini memiliki pola fitur yang saling tumpang tindih. Secara keseluruhan, Caviezel-Matrix ini menjelaskan mengapa nilai akurasinya berada pada kisaran 77%. Nah, selanjutnya ada fitur feature feature importance. Nah, di sini pada analisis fitur importance ini menunjukkan bahwa fitur when I0 merupakan fitur paling berpengaruh dengan nilai importance sekitar 17%, diikuti oleh fitur panjang spektrum kurva spektrum P dan max IP. Fitur-fitur ini paling penting dalam membedakan karakteristik jaringan payudara berdasarkan spektrum impedansinya. Nah, ini untuk gambarnya, grafiknya, menggunakan grafik diagram batang. Nah, di sini terlihat bahwa I0 or I0 itu memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi yang diikuti fitur kurva spektrum atau P serta max IP yang menunjukkan bahwa karakteristik awal impedans dan bentuk kurva spektrum sangat berpengaruh dalam membedakan tipe jaringan payudara. Sementara itu pada HVS, fitur HVS, area, dan DR memiliki kontribusi yang lebih kecil namun tetap berperan dalam meningkatkan performa model secara keseluruhan. Nah, berdasarkan hasil fusion matrix dan
feature importance dapat disimpulkan bahwa model sudah mampu mengenali pola utama data meskipun terdapat keterbatasan pada kelas dan jumlah data yang kecil. Nah, sebagai kesimpulan, model data berha- mining klasifikasi berhasil dibangun menggunakan dataset public tissue AIS dengan tahapan data mining yang lengkap. Model Random Forest menghasilkan akurasi sebesar 77,27% dengan performa sangat baik pada kelas Carcinoma adipose dan adipose meskipun terdapat keterbatasan pada beberapa kelas dengan jumlah data kecil. Model ini tetap menunjukkan potensi sebagai sistem pendukung keputusan berbasis data di bidang kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.